Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi teman-teman. Apa kabar? Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat walafiat, tanpa kurang suatu apapun dan eh, masih semangat juga untuk terus mengikuti pembelajaran sampai dengan saat ini ya. Di bab yang ketiga kita akan mempelajari yang namanya transformasi geometri. Dan setelah kalian mempelajari materi ini, diharapkan kalian mampu untuk menjelaskan konsep transformasi geometri dengan tepat ya. Dan dua diantaranya menyebutkan jenis-jenis transformasi geometri seperti translasi, refleksi, dilatasi, dan rotasi dengan benar. Oke. Selanjutnya, untuk transformasi geometri yang akan saya bahas, yang akan saya terangkan kepada kalian, yaitu mengenai refleksi. Istilah lain dari refleksi adalah pencerminan. Nah, siapa yang suka bercermin? Ya, semuanya tentu suka dengan bercermin, ya. Kita ilustrasikan jika kita berdiri nih di depan cermin sejauh misalkan 50 cm dari depan cermin itu, maka akan terbentuk bayangan ya sejauh 50 cm di belakang cermin itu. Gitu ilustrasinya. Paham nggak teman-teman? Ya, kita berdiri di depan cermin sejauh 50 cm. Maka akan terbentuk bayangan juga sejauh 50 cm di belakang cermin itu. Gitu ya. Oke, bisa dipahami ya untuk ilustrasi tadi. Oke, sekarang saya akan menjelaskan mengenai refleksi terhadap sumbu X ya. Di sini ada titik A yaitu X, Y yang ini teman-teman X, Y ya. Lalu dicerminkan terhadap sumbu X. Ini sumbu X-nya yang horizontal ini ya. Nah, yang horizontal maka akan terbentuk sebuah bayangan kita sebut A aksen dengan titiknya X, negatif Y. Ya. Oke. Misalkan nih, untuk titik A-nya saya kasih 2,1 deh. Nah, maka akan terbentuk bayangan. Untuk bayangannya yaitu menjadi 2, negatif 1, teman-teman, ya. Jarak dari benda ke cermin akan sama dengan cermin ke bayangan itu. Gitu, teman-teman. Sampai sini paham? Oke, bisa dilanjutkan ya. Untuk yang B, refleksi terhadap sumbu Y. Oke. Untuk sumbu Y nih yang vertikal ya, yang sumbu Y. Untuk bendanya, titik A-nya nih ada di sebelah sini. Jika kita cerminkan terhadap sumbu Y, maka bayangan yang terbentuk itu adalah berada tepat di belakang cermin sejauh dari jarak titik A ke cermin itu. Gitu. Ya, sehingga titiknya yaitu A aksen negatif X, Y. Oke. Jika masih bingung, saya kasih angka yang konkret deh. Misalkan di sini titik A-nya 2,1 lagi deh. Nah, jika dicerminkan terhadap sumbu Y, ya teman-teman, maka bayangannya itu akan menjadi negatif 2,1 ya. Sama seperti tadi, jarak dari benda ke cermin itu adalah 2. Dan dari cermin ke bayangan juga harus 2. Berhubung ya arahnya ke kiri, jadi si X-nya itu negatif teman-teman. Negatif 2,1 seperti itu. Ya, bisa diikuti ya. Nah, oke. Untuk yang selanjutnya di sini di poin C, refleksi terhadap garis X sama dengan H. Nah, kira-kira bentuknya akan seperti apa nih? Oke. Garis X sama dengan H gitu. Kalau tadi kan terhadap sumbu X aja, kalau sekarang garis X sama dengan H. Nah, jika bendanya saya letakkan di sini nih. Nah, titik ini A, X, Y. Saya namakan titik A, di mana titiknya adalah X, Y. Sehingga nanti bayangan yang muncul adalah dirumuskan A aksennya 2H dikurangi X, Y. Oke, masih bingung teman-teman? Nah, sini
titik ini jika kita cerminkan terhadap garis X sama dengan H, misalkan H-nya itu adalah 3 nih. Nah, X-nya itu 3, ini cerminnya ada di sini teman-teman yang garis merah ya. Sedangkan titik A-nya ada di sini, bendanya itu ada di sini. Dicerminkan terhadap garisnya 3, garis X-nya 3. Maka bayangannya akan sama dengan jarak dari titik A ya ke cermin. Itu bayangannya jarak dari cermin ke sekian lagi ya gitu, dengan jarak yang sama gitu. Sehingga dirumuskan menjadi 2H min X kurangi Y 2H min X, Y. Misal di sini saya titiknya itu adalah berapa ya? Oke, 1,1 deh ya. 1,1 titiknya. Jika dicerminkan terhadap garis X sama dengan 3, maka terbentuk bayangannya adalah 2 dikali 3 dikurangi X-nya berapa tadi bendanya? 1,1 ya. 2 dikali 3 yaitu 6, 6 kurangi 1 yaitu betul 5,1. Seperti itu teman-teman ya. Bisa diikuti ya. Oke. Sekarang ke poin D, refleksi terhadap garis Y sama dengan K. Oke, garis Y sama dengan K-nya itu saya kasih yang garis lurus berwarna merah. Yang ini ya. Nah, garis lurus berwarna merah itu. Oke, bendanya saya letakkan di titik A, X, Y yang ini teman-teman. Ya. Jika kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan K, maka bayangan yang terbentuknya dirumuskan menjadi A aksen X, 2K dikurangi Y. Ya. Kita kasih angka konkretnya. Misal, titik A-nya itu adalah 3,1 teman-teman ya. Maka bayangan yang akan terbentuknya jika garis Y-nya itu kita misalkan 3. Nah, ini garis Y-nya sama dengan 3. Nah, yang ini ya garis Y-nya sama dengan 3. Maka bayangan dari A atau A aksen itu kita bisa cari teman-teman. X-nya tetap, X-nya 3 ya. 2K. 2 dikali K-nya berapa tadi? 3 ya. Dikurangi Y. Y-nya berapa? Yang ini 1. Nah, sehingga kita peroleh 3,2 dikali 3, 6. 6 dikurangi 1, 5. Nah, jadi bayangannya adalah 3,5 seperti itu ya. Selanjutnya, oke. Yang poin E, refleksi terhadap titik pangkal 0,0. 0,0 itu berada di titik pusat di sini ya. Dan bendanya saya umpamakan diletakkannya di sini nih, titik A, X, Y. Sehingga nanti jika dicerminkan terhadap titik pusat, titik pangkal 0,0, maka dia akan berada di sebelah sini, di kuadran ketiga ya. A aksen sama titiknya itu negatif X, negatif Y. Seperti itu ya. Dia nanti akan berada sejauh jarak dari titik A ke titik 0,0, maka akan sama juga dari titik 0,0 dengan jarak sekian ke bayangan tersebut gitu. Oke, kita kasih angkanya deh. Kita kasih angkanya ya. Di sini misalkan titik A-nya itu adalah 1,1 teman-teman. Nah, jika dicerminkannya terhadap 0,0, maka membentuk bayangan di sini negatif 1, negatif 1 gitu. Oke, saya kasih contoh yang lain lagi. Jika titiknya ada di sebelah sini teman-teman, nah mana sih tadi? Nah, titiknya di sini nih. Misalkan titiknya ini adalah negatif 2,1 ya. Negatif 2,1. Maka bayangan yang terbentuk itu akan sama dengan jarak dari benda itu ke cermin ya. Dari cermin ke bayangannya itu berapa kira-kira. Nah, sehingga diperoleh karena bayangan yang terbentuknya akan menjadi negatif X, negatif Y, maka negatif kali negatif 2 yaitu 2 ya teman-teman, negatif Y negatif dikali 1 yaitu negatif 1. Nah, seperti ini.
teman-teman. Paham ya? Oke. Untuk selanjutnya di poin F, refleksi terhadap titik H, K. Nah, kira-kira bayangannya akan di mana ya? H, K. Nah, di sini bendanya saya letakkan di sini nih. Nah, dengan titik X, Y. Terus dicerminkan terhadap titik H, K ini. Cerminnya tuh di sini. Bayangan yang terbentuknya ya akan berada di sebelah sana, nah sebelah belakang cermin, tapi lurus ya dari cermin itu. Rumusnya 2H dikurangi X, 2K dikurangi Y ya. Contoh konkretnya nih, untuk titiknya misalkan saya kasih 3,1 deh untuk bendanya ya. Dan dicerminkan atau direfleksikan terhadap titik ini misalkan 4,2. Dicerminkannya terhadap 4,2. Maka kira-kira bayangan yang terbentuknya di titik berapa dia gitu ya. Kita hitung nih teman-teman. A aksen. Nah, 2H dikurangi X. H-nya itu yang 4, K-nya itu yang 2 ya. Maka 2 dikali 4 dikurangi X, X-nya yaitu 3, 2K, 2 dikali 2 lalu dikurangi Y-nya 1. Nah, gitu. Kita hitung teman-teman, A aksen 2 dikali 4 yaitu 8, 8 dikurangi 3 yaitu 5, 2 dikali 2 yaitu 4, 4 dikurangi 1, 3. Jadi nanti bayangan di sini titiknya 5,3. Seperti itu ya teman-teman. Oke. Untuk yang selanjutnya nih ada 2 poin terakhir. Refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Nah, garis Y sama dengan X yang di sini. Nah, ini garis yang berwarna merah. Jika saya letakkan bendanya di sebelah sini ya dengan titik A, X, Y, maka jika dicerminkan terhadap garis ini nih ya, Y sama dengan X, bayangannya menjadi Y, X teman-teman ya. Saya kasih angkanya deh. Misal di sini titik A-nya adalah 3,1 ya. Nanti bayangan yang terbentuknya adalah 1,3 ya. Yang tadinya X menjadi Y, yang tadinya Y menjadi X. Seperti itulah kira-kira ya. Oke, bisa dipahami? Sip ya. Sekarang ke poin H. Di sini ada refleksi terhadap garis Y sama dengan negatif X. Cerminnya tuh yang ini, teman-teman. Berbeda dengan tadi di poin G ya, cerminnya mengarah diagonal ke kanan atas, kalau ini ke kiri atas. Cerminnya yang ini ya. Sedangkan bendanya ibu letakkan di sini A, X, Y. Nanti bayangan yang munculnya itu akan secara tegak lurus teman-teman, dari benda ke cermin lalu dari cermin ke bayangan itu, sehingga dirumuskan menjadi negatif Y, negatif X gitu. Saya kasih angka lagi deh. Nah, titik A-nya misalkan 4,1 teman-teman ya. Sehingga nanti jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X, maka bayangan yang terbentuknya adalah menjadi negatif 1, negatif 4. Nah, seperti ini teman-teman ya. Jadi saya tekankan untuk kalian, tolong pahami dengan baik apa yang saya jelaskan, apa yang saya ucapkan dalam video ini. Mudah-mudahan dapat membantu teman-teman untuk memahami mengenai transformasi geometri yang saya jelaskan sekarang, yaitu mengenai refleksi atau pencerminan. Karena ada 8 poin ya, dicerminkannya itu tidak hanya terhadap tadi sumbu X, terhadap sumbu Y saja ya. Ada beberapa cermin dan nanti bayangan yang dihasilkannya pun akan berbeda menyesuaikan dengan di mana cermin itu berada ya. Kalau teman-teman ada yang masih belum paham juga, teman-teman boleh tanyain ke saya melalui WhatsApp yang sudah teman-teman miliki gitu ya. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Mudah-mudahan sehat selalu, tetap semangat tentunya ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.